Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Sri Dewi Damayanti, yang terhormat Ibu Indah Nur Tarbiyah sebagai pengajar praktik CGP, dan teman-teman beserta staf Dewan Guru dari SDN Semambung 2. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pendampingan individu 2 calon guru penggerak angkatan 9 Sidoarjo, di mana teman kita penerus generasinya Bu Mimin, Bu Alifa Puspitaningrum sebagai CGP angkatan 9. Tak lupa salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW, karena dengan bimbingan beliau kita bisa membedakan yang mana yang benar dan mana yang tidak benar. Mungkin untuk mempersingkat waktu, untuk kegiatan yang pertama, untuk kegiatan pendampingan individu kedua ini dengan tema diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Untuk acara yang pertama yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Indah selaku pengajar praktik dari guru penggerak Bu Alifa, dan teman-teman guru hebat SDN Semambung 2 yang kami cintai dan dirahmati Allah. Alhamdulillah diteriknya matahari, sinar matahari walaupun dalam ruangan tapi masih terasa sangat panas ya. Kalau menurut BMKG katanya tanggal 8 sampai 10 itu sekitar 43 derajat. Apakah betul Pak Jun 43 derajat? Belum. Belum. Jangan sampai ya, jangan sampai. Ya. Semambung 2 ini bisa didaftarkan dan jadi sekolah penggerak ya. Ya, biar semuanya berkiprah. Ya, kalau sekolah penggerak kan tidak hanya 1-2 guru penggerak saja, tapi semua komunitas atau ekosistem yang ada di sekolah ini pasti bergerak bersama-sama. Kira-kira sambung enggak? Atau kira-kira teknik triknya mungkin sekolahnya Indah sudah sekolah penggerak. Yeah. Alhamdulillah, semoga Bu Alifa juga diberi kelancaran seperti seniornya Bu Mimin, diberi kesehatan seperti Bu Mimin. Bu Mimin ini mungkin resepnya walaupun tugasnya banyak, sambil senyum saja ya Bu Mimin ya. Akhirnya pasti selesai sendirian. Alhamdulillah. Perlu ditiru jurusnya dari Bu Mimin. Kalau Bu Alifa ini orangnya perfect modelnya, harus nomor 1 ya. Nah itu agak ditiru tekniknya Bu Mimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Sri Dewi Damayanti selaku Kepala Sekolah SDN Semambung 2, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Semambung 2, Mbak-mbak dari kampus pengajar, selamat bergabung di SDN Semambung 2, dan yang amat saya banggakan Ibu Alifa Puspitaningrum selaku CGP angkatan 9 di kelas 209B yang luar biasa semangatnya, Masya Allah. Tepuk tangan untuk Alifa. 2 bulan berjalan ini Bu Alifa ini termasuk CGP yang luar biasa Bu. Kompetensinya semakin meningkat. Insya Allah nanti kali jadi kepala sekolah sudah siap.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, saya bersyukur sekali hari ini bisa menginjakkan kaki kembali untuk yang kedua kalinya di SDN 92. Alhamdulillah hari ini keadaan saya menginjakkan kaki di SDN 92 ini semakin baik ya, daripada waktu kunjungan saya yang pertama dengan kondisi yang tidak saya harapkan waktu itu ya. Alhamdulillah hari ini saya bisa bergabung dan alhamdulillah juga lebih baik lagi, sudah mulai sembuh. Okay. Salam beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, alhamdulillah di cuaca yang cerah ini, di cuaca yang dingin ini, wes dinginan ini, saking ademnya sampai keringetnya sak jagung jagung. Iya kan? Kan biasanya ada gelas diisi es batu, kayak itu kan dingin. Terus di luarnya gelas kan muncul keringat-keringat gitu ya. Mungkin seperti itu keadaan kita hari ini. Alhamdulillah ada kipas yang memberikan udara yang sangat sejuk ini. Insya Allah ini di siang hari ini kita akan bersama-sama untuk berdiskusi bersama-sama ya Bapak Ibu. Saya mohon waktunya, kesediaan waktunya hari ini untuk dapat kita berdiskusi bersama dengan Bu Alifah. Terima kasih, ini sudah jam rawan kalau Ibu yang Bu Dewi tadi jam rawan Bu, jangan sampai ngantuk ini. Insya Allah tidak ya. Ini semua adalah guru-guru penggerak yang siap menggerakkan SDN Semambung 2 semakin lebih baik lagi. Betul nggih? Siap nggih untuk jadi sekolah penggerak ya? Sudah jargonnya tergerak, bergerak, menggerakkan. Seperti yang disampaikan Bu Dewi tadi, betul sekali. Bapak Ibu guru, ini adalah brosur terbaik Bapak Ibu ya. Jenengan ini adalah brosur terbaik, diibaratkan sebagai koki. Jenengan ini adalah tukang masak atau koki yang baik. Betul nggih? Kalau jenengan masakannya baik, masakannya enak, terus orang-orang berdatangan membeli makanan panjenengan, kok rasanya enak, benjeng itu loh balik malih. Ya kan? Akan kembali lagi seperti itu. Jadi guru ini kalau kita mengajarnya dengan baik, terus secara otomatis wali murid akan menilai itu loh enak gurunya di SDN Semambung 2. Mulai dari guru kelas 1 sampai guru kelas 6 itu sabar, pembelajarannya juga menyenangkan, didukung dengan kepala sekolah yang selalu memotivasi. Nah inilah yang akan menjadi brosur terbaik sebagai SDN Semambung 2 ini nanti akan menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Alhamdulillah sudah ada 2 guru penggerak yang siap akan menularkan hasil gerakan-gerakannya kepada Bapak Ibu guru semua. Terus Bapak Ibu guru semua juga jangan alergi ya. Jangan alergi untuk menerima setiap perubahan. Jangan sampai, wes itu, maka guru penggerak apa lo? Dari guru penggerak itu baik dulu ya. Jangan seperti itu. Kita jangan sampai alergi ketika ada teman kita yang sudah bergerak lebih baik. Kalau bisa kita bisa mengikutinya. Alhamdulillah ini adik-adik mahasiswa ditempatkan di SDN Semambung 2 ini sampai berapa lama? Sampai Desember ya, wis. Dimanfaatkan sebaik-baiknya ya. Mbak-mbak ini sudah dipercaya terpilih menjadi mahasiswa yang terpilih di kampus mengajar. Karena untuk masuk di dalam kampus Merdeka atau kampus mengajar juga tidak semua kan, ini kan pilihan juga kan. Nah, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk dapat belajar bersama di SDN Semambung 2. Bapak Ibu, agenda kita hari ini nanti yaitu yang pertama, ini pengantar tujuan diskusi, saya katakan. Kemudian merumuskan kalimat umpan dan melihat visi sekolah. Kemudian agenda kita yang ketiga yaitu mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Jadi Bapak Ibu, pendampingan individu kedua di angkatan 9 ini berbeda pada saat di angkatan 4 yang saya ikuti dulu. Jadi dulu diskusi visi ini dilaksanakan pada saat lokakarya ketiga, kita menghadirkan kepala sekolah untuk diskusi di lokakarya tersebut. Namun mulai di angkatan kelima, 6, 7, 8, sampai 9, kegiatan diskusi visi guru penggerak dan dikaitkan dengan visi sekolah beserta prakarsa perubahannya ini dilaksanakan di sekolah. Kenapa? Karena ini kita bicaranya, kita diskusikan bukan hanya di visi guru penggeraknya saja, namun dikaitkan juga dengan visi sekolah. Harapannya dengan nanti kita berdiskusi, ya, kita akan mewujudkan
sebuah visi sebagai cita-cita, bukan cita-cita pribadinya Bu Alifah, tapi sudah menjadi cita-cita dan harapan di sekolah SDN Semampulia ini. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين شاكرين حمدا لله حمدا يغفر ويكفر حسيدا يا رب سبحانك اللهم انت وتقضي لنا بها من الحاجات وتطهر بها المشغولات من جميع الخيرات في الحياه وتمنت اللهم كانها وولدنا وتبارك لنا عن الدين وعن الخير وعن التقوى والإتقان وعن الشر والكبير ربنا إننا جعلنا نسيا ونعوذ في إقامنا الدنيا اللهم سلامة كثيرا وحكمة سيئة في العلم وبركة الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة من الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حاولنا في شكرة الموت ونجنا عظم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Terima kasih. Visi, harapan adalah doa. Harapan kita adalah visi kita. Visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita, Indonesia. Jika kita ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati dan kolaborasi, sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Dari sekian banyak kata-kata dari Kak Haji, ini yang cocok untuk murid-murid kita di sekolah. Metafora pemikiran Ki Hajar Dewantara. Murid-murid ibarat planet-planet dalam tata surya. Masing-masing mempunyai karakteristik, kecepatan, dan garis edarnya masing-masing. Semua planet terus bergerak dengan satu poros. Poros ini merupakan lambang dari nilai-nilai kemanusiaan dan kebajikan. Sesuai ya? Lanjut dulu. Visi guru penggerak. Niki visi saya nggih. Berdaya menuntun murid berkarakter, profil, belajar Pancasila dan menguasai keterampilan abad 21. Prakarsa perubahan diri. Meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas siswa melalui pemanfaatan teknologi. Karena sekarang anak didik kita itu sangat dekat sekali dengan teknologi. Setiap hari mereka yang dipegang adalah apa? Gadget. Jadi ini yang saya ambil untuk prakarsa perubahan diri. Nah, tiba saatnya mari kita mengisi kalimat rumpang, yaitu cita-cita tentang murid. Yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk. Yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk mengisi kalimat rumpang tersebut, mari
kelompok menjadi 3. Masing-masing jadi mendapatkan 2 poin. Seperti itu nggih? 3. Alhamdulillah pas. Kameramen selalu aman. Monggo berkumpul. Ayo gambreng. Oke, siapa yang menang? Buhar. Buhar mendapatkan poin nomor 1 dan 2. Iya, sama Bu Ari. Satu dan 2, monggo segera bekerja. Bu Ari. Dalam. Kelompok 1 akan mempresentasikan ya. Kita nyanyi dulu ya, nyanyi dulu. Kelompok 1 pasti ceria. Kelompok 1 pasti bahagia. Kelompok 1 pasti jaya. Kelompok 1 ceria, bahagia, jaya. Bagaimana kita memimpikan murid-murid yang berpikir kritis, berikutnya cerdas, kreatif, ceria, berakhlak mulia, peka dengan lingkungan sekitar, dan yang terakhir adalah berprestasi dan dapat berinovasi. Terus yang kedua, bagaimana kalau kita percaya bahwa murid kita itu adalah manusia yang berharga. Berikutnya, memiliki keistimewaan. Berikutnya, individu yang unik, memiliki karakter masing-masing. Dan yang terakhir adalah memiliki bakat yang terpendam. Itu mungkin dari kelompok 1 Bu Alifah. Mungkin bisa ditanggapi dari kelompok lain. Silakan. Monggo. Di kelompok 1 mungkin kelompok 2 menanggapi pertanyaan nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah memiliki keistimewaan. Maksudnya di sini keistimewaannya bagaimana? Karena yang saya tahu itu murid istimewa itu diartikan itu murid yang mulia, jadi seperti tanda kutip dia ada sedikit berbeda dengan teman-temannya yang lain. Itu bagaimana nih? Di sini keistimewaannya itu mungkin dalam bidang unggul di bidang olahraga tadi yang sudah saya jelaskan tadi, atau misalkan dia unggul dalam memimpin teman-temannya, berorganisasi seperti itu. Jadi keistimewaan di sini tidak diartikan hanya di bidang akademis, ya Pak? Tidak. Terima kasih. Masih universal Bu ya. Matur nuwun. Ya. Iya, semangat ya Pak Hendrik, ganteng dewe seperti tahu. Tolong ya Pak Hendrik ya, yuk. Ketua temanya mana gitu. Yang semangat ya. Kelompok 2 sukanya apa? Bercanda.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Sebelumnya izinkan kami untuk menyampaikan daya sebagai penyemangat kita di siang hari ini yang begitu panas. Baik. Very good, very well. Kelompok 3. Potensinya. Lalu di nomor 6, yaitu kita dan warga sekolah ini paham akan tiap anak itu unik, memiliki potensi dan bakat yang berbeda, maka perlakuannya juga berbeda. Seperti itu, mungkin ada tambahan atau pertanyaan dari kelompok kami siap menjawabnya. Suaranya ya seperti penyiar radio. Jun. Pang tadi sudah berhasil terselesaikan. Berikut adalah, nah, ini adalah visi dari sekolah kita. Terwujudnya generasi yang berkarakter pelajar Pancasila, kompetitif dan berwawasan lingkungan. Setelah kita tadi mengisi kalimat rumpang, sudah cocokkah dengan visi kita? Sudah sesuai, nggih? Nah. Kalau belum kamu Jika sudah sesuai, guru, KS, orang tua yang mencerminkan visi kita tadi. Nah, sikap dan perilaku murid yang mencerminkan visi kita tadi, sikapnya seperti apa? Monggo, bergiliran bisa? Mulia, berkarakter, bisa dipakai. Mohon izin menjawab, sikap dan perilaku murid itu sebaiknya berkarakter dan berakhlak. Berkarakter dan berakhlak, ya. Dari kelompok 1 bisa menambahkan, bisa digeser, Mbak. Ya. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sepakat? Atau ada tambahan lain? Kompetitif, mandiri, berkolaborasi dengan temannya, Pak Agung, kreatif, Pak Jun, iya. Sepertinya itu sudah termuat di Profil tadi. Dari kelompoknya Bu ya. Mengayomi. Kelompok 1 dapat memimpin pembelajaran, Pak Agung. Berakhlak mulia. Berakhlak mulia. berkolaborasi. Kolaborasi. Ya, kolaboratif. Ada tambahan lain? Agent of change. Oke, lanjut. Mempunyai karakter Pancasila. Kalau muridnya karakter Pancasila, gurunya juga. Oke, ya. Mungkin kelompok 1 bisa menambahkan. 2 nih. Pembelajarannya kreatif. Mungkin dari disiplin, mungkin cinta lingkungan, mungkin. Terima kasih, berarti pemikiran dari Bu Dewi sudah ada di dalam diri kita semuanya. Jadi kita satu visi, deh. Nah ini, sikap dan perilaku kepala sekolah yang bisa menjadi kita, teladan kita. Ini khusus dijawab Bu Dewi Kiambar, deh. Karena apa?
Bu Dewi sebagai pemimpin di sekolah kita, jadi beliau pasti memberikan contoh yang baik. Monggo. Paling tidak contoh yang bisa diberikan kepala sekolah secara umum saja ya. Kalau secara individu, saya masih jauh lah dari harapan. Mungkin ini untuk perbaikan semuanya. Mungkin istilahnya nomor 1 tentunya disiplin sesuai dengan wejangan dari Bapak kita, kepala sekolah itu harus tegas dan teken. Berarti tegas dan teken di sini bisa, yaitu kita harus disiplin. Kita bisa tegas dan teken, itu harus memberikan contoh untuk disiplin. Terus kekeluargaan, misalnya ada teman yang izin atau apa, walaupun sebenarnya kalau menurut istilahnya peraturan atau apa kan tidak bisa, ya. Tapi kita di sini kepala sekolah itu harus baik dan benar. Baiknya ya ini di sini. Mungkin kita secara keluargaan, ya ini memang kesusahan, ini memang sakit, ini memang ada kepentingan. Asal ya itu tadi sesuai setiap saya pesan, kalau memang izin ya harus istilahnya ada yang mengganti, harus kerja sama. Yang ketiga mungkin kerjasama antara kepala sekolah dan guru ini nanti yang bisa membawa sekolah kita menjadi lebih baik. Kalau tidak ada kerjasama antara kepala sekolah dan guru, saya tidak mungkin bisa berjalan sendiri memimpin sekolah ini. Saya masuk sendiri ke kelas, saya membuat administrasi ini, mengerjakan pekerjaannya OPS mungkin tidak bisa. Saya harus bisa bekerja sama dengan jenengan semua. Yang mungkin maaf kalau misalnya ada tagihan-tagihan itu sifatnya harus SSBB, saya memang harus SSBB. Di sini dibutuhkan fokus dan setelah ya banyak musyawarah, mungkin ada permasalahan apa yang ada di sekolah ini, kita perlu musyawarah secara bersama-sama dengan komite, dengan wali murid, seperti kita memutuskan untuk masuk pagi semua. Ini saya juga musyawarah dengan guru-guru ya, dengan setelah ada urun pendapat dari guru-guru, saya juga tidak lepas dari izin dari ketua komite kita sebagai mitra kerja kita. Itu saja mungkin, itu pun Mas 4 sikap itu saja kalau kita terapkan itu sudah sangat berat untuk saya sebagai pimpinan. Terima kasih. Supaya visi kita itu berjalan dengan baik, sikap orang tua itu harus bagaimana? Dari kelompok kuliah mungkin posisi center sana. Monggo bisa dialihkan ke Mbak mahasiswa. Zaman pembelajaran mungkin seperti contoh pembelajaran di kelas tinggi memang harus menggunakan seperti jejer, jadi paling tidak bukan mengharuskan, tidak orang tua itu bisa support. Dari kelompoknya Pak Agung mungkin ada masukan sikap orang tua yang mencerminkan visi kita. Bisa dibantu kelompoknya, Bu Har, Bu Mimi. Komunikasi yang positif dan pikiran yang positif pada pihak sekolah. Kadang maksudnya ada orang tua itu yang mikirnya tuh legal guru paling gitu ya. Nah itu gimana caranya mungkin sekarang kita itu bisa membangun hubungan itu prasangka baik. Jadi berarti kita harus punya komunikasi yang positif, itu yang paling utama. Berarti intinya di sini orang tua dalam mewujudkan visi, selain tadi sudah ada komunikasi ya, komunikatif dan adaptif, kerjasama ya, kerjasama antara guru dan orang tua ini harus benar-benar dibina gitu ya. Makanya kalau di awal tahun pelajaran baru di kelas 1 itu harapannya setiap sekolah itu harus ada rapat pertemuan dengan wali murid. Karena di situ nanti kita sama-sama akan seperti kontrak kerja gitu ya, seperti kontrak. Jadi kita juga berpesan kepada wali murid untuk dapat
bekerja sama selama anak tersebut sekolah di SDN Semambung 2 tersebut. Jadi istilahnya kalau menyekolahkan anak itu tidak boleh pasrah bokokan, nggak boleh pasrah bokokan kepada sekolah. Menyekolahkan anak itu tidak seperti parkir sepeda, yang anaknya ditaruh, ya sepedanya ditaruh, bawa ambil karcisnya, terus dibiarkan, terus datang ambil anaknya. Kalau sepedanya hilang marah-marah, nah itu nggak boleh seperti itu wali murid, nggak seperti parkir sepeda. Jadi harus ada kerjasama. Selain tadi harus ada dijalin benar komunikasi dengan orang tua, seperti itu ya Pak Alfa. Terima kasih Bu. Demo tentang anti bullying digagas oleh kita. Nah, sekarang apakah inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Inisiatif bersama kita apa kira-kira? Berdasarkan tadi yang sudah kita Pak Pecitati tadi ya, Pecitati apa yang namanya, mungkin kita bisa memulai untuk selalu mengkomunikasikan program sekolah ini kepada wali murid, atau juga bisa ekosistem sekolah lah, maksudnya mungkin dengan ya yang berhubungan ya dengan gurunya, ya muridnya, kemudian komite dan wali murid seperti itu. Jadi senantiasa selalu terhubung gitu. Kalau kita udah sering menstimulus untuk wali murid itu biar aktif, kan kalau kita diem aja kita nggak mungkin bisa. Nah, jadi memulai untuk menyampaikan program-program yang ada di sekolah dan yang melibatkan beliau-beliau seperti itu. Kita yang terbaru kemarin ya, launchingnya tuh waktu bulan apa Bu Mimin? Kita Juli ya. Tapi prosesnya sampai bisa dijilid itu berapa bulan ya? Nunggu tanda tangan dari Pak Kadis dulu. Nah, sebelum kita sosialisasi ke warga sekolah, maksudnya ke wali murid, kita sosialisasi ke guru-guru dulu. Kalau di dalam hati kita sudah terpatri, hafal mati dengan cita-cita kita. Jadi kalau ada pertanyaan visi kita apa, kita tidak usah bingung. Saya juga belum hafal, ini tadi tak catat, takutnya dibedahi Bu Alifah. Nah, kalau kita sudah hafal mati istilahnya, dalam mindset kita, visi sekolah kita ini membentuk generasi yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Otomatis ngapalno profil pelajar Pancasila itu apa ya. Terus berwawasan lingkungan. Kalau seperti itu secara tidak sadar yang berwawasan lingkungan, aku sing rotok apwal itu ya. Kalau ada sampah itu keri saya ini. Sampah jatuh itu ya. Itu di mana saja. Misalnya kemarin tuh saya di SD Kebon Sikep 1 ya. Ada menurut tak jupui kan kuliner di sekolah seperti itu. Nah, kita tanamkan itu. Otomatis kalau gerakan itu yang harus baru kita merangkak ke karakter. Kalau bentukan karakter itu kita tidak seperti membalikan telapak tangan anak-anak bergotong royong, hanya kata-kata imbauan seperti itu terus gotong royong, tidak. Anak-anak tidak boleh membuli, tidak bisa seperti itu. Harus banyak program-program yang menarik untuk mewujudkan visi kita. Setelah kita sosialisasi ke guru dan guru sudah hafal mati dan menerapkan, jangan hafal toh ya, menerapkan, baru kita sosialisasikan ke sekolah. Tapi kalau nunggu hafal terus melaksanakan lama ya. Kira-kira semester 2 waktu rapot, tidak semester 2, waktu rapotan kita sosialisasikan, kita coba. Ini loh Bu visi kita, ini loh Pak visi kita. Ayo kita bersama-sama agar terwujud visi kita. Marilah wali murid beserta guru, beserta sekolah, beserta yang lainnya itu mendukung dengan program sekolah melalui visi-visinya. Mungkin itu saja Bu Alifah. Informasikan dulu kepada gurunya, setelah itu sosialisasi ke wali murid. Nggih, seperti itu nggih, Bunda. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, dan kepala sekolah agar visi dapat tercapai?
Tadi juga sudah dijawab oleh Bu Dewi memberi contoh. Karena terima kasih nggih teman-teman. Diskusi kali ini seneng nggih? Bisa berekspresi dalam waktu singkat sudah mendapatkan yel-yel. Nanti bisa nggih diucapkan setiap hari. Bercanda. Ya, yang teringat di saya itu bercanda sama yang itu tadi. Well. Oh iya, yang ku geruk. Karena yang depan tadi terlalu panjang, setiap kali ku geruk. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih atas dukungannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terwujudnya peserta didik yang seperti ini, berakhlak mulia, berkarakter atau apa ya, sampai terakhir. Kemudian dilaksanakan sebuah prakarsa perubahan. Jadi prakarsa perubahan ini adalah program atau kegiatan yang dilakukan sekolah untuk mewujudkan visi tersebut. Misalnya mengembangkan sholat berjamaah untuk menguatkan profil, untuk menguatkan karakter religius. Seperti itu. Itu sebuah prakarsa perubahan. Tadi seperti prakarsa perubahan yang sudah dilakukan yang menanam toga ya. Nah, itu bisa juga untuk menguatkan untuk mencintai lingkungan. Terus tadi membawa misalnya bekal atau kotak makan ke sekolah ya, untuk mengurangi sampah yang ada di sekolah. Itu adalah sebuah prakarsa perubahan yang berangkatnya adalah dari inkuiri apresiatif Bagja, atau juga sebelum di Bagja itu ada atap awal, tantangan, lupa saja. Terus akhirnya pembelajaran gitu ya, aksi dan pembelajaran. Atap itu awal, tantangan, aksi dan pembelajaran. Kalau Bagja kan B, buat pertanyaan ya. A, ambil pelajaran. G, gali mimpi. C, jabarkan rencana. Dan A yang terakhir yaitu atur eksekusi. Seperti itu. Jadi berangkatnya prakarsa perubahan itu dari inkuiri apresiatif Bagja dan atap itu tersebut. Mengapa kok kita mengambil sebuah apresiatif membawa kotak makan untuk mengurangi sampah? Itu kan berangkatnya dari awalnya tadi awal. Nah, awal ini bukan berangkatnya dari masalah, tetapi berangkatnya dari kekuatan atau aset yang dimiliki sekolah, gitu ya. Terus kemudian tadi ya, membuang sampah pada tempat sampah ya. Membuang sampah pada tempat sampah, bukan pada tempatnya. Kalau pada tempatnya nanti tempatnya di musola, buangnya di musola. Tempatnya di kelas, buangnya di kelas, gitu ya. Tempatnya di lapangan, buangnya di lapangan, seperti itu. Jadi inisiatif atau inkuiri apresiatif dan prakarsa perubahan apa yang dilaksanakan sekolah untuk mewujudkan visi yang sudah terbentuk tadi. Terus Ibu Dewi, sudah ya, jangan dirubah dulu visinya, sudah dijelit, sudah ditandatangani Pak Kabis. Nah, ini nanti menjadi bekal untuk merubah visi di tahun berikutnya, karena yang sekarang sudah disahkan ya, bahkan sudah muncul profil pelajar Pancasila tapi disahkan ya Bu. Nah, kalau di guru penggerak itu sebenarnya tidak boleh langsung menyebutkan profil pelajar Pancasila, jadi harus menguatkan dimensi apa saja, gitu ya. Terima kasih, itu saja Bu Arifah, penguatannya luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Arifah. Nah, semoga hal-hal baik yang sudah dilaksanakan hari ini bermanfaat untuk kemajuan SDN Semambung 2 ke depannya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Dari kegiatan hari ini, saya selaku pengajar praktek dari Bu Arifah, apabila ada perkataan, perbuatan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.